Jadi teman-teman, kita mau ngomongin tentang konstruksi keluarga sakinah yang terdiri dari tiga dasarnya, pondasinya yang harus kuat. Yang pertama ada keadilan, kesalingan, dan kesetaraan, bahwa pasangan itu harus saling sayang, saling perhatian, dan lain sebagainya. Dan juga 5 pilarnya. Yang pertama itu pilarnya berpasangan, atau dalam bahasa Arab apa, Pak? Zawat adalah Zawat itu berpasang-pasang, bahwa Tuhan menciptakan segalanya itu selalu berpasangan. Ada laki, ada perempuan. Terus ada siang, malam. ada malam. Ada kesulitan, pasti ada kemudahan. Di Quran ada bahwa setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Kemudian beda kecuali dengan ini. Apa Pak itu? Ada kaya, Ada miskin? tidak. Apa tuh? Kaya dan berkecukupan. Wah, iya, Jadi berkecukupan. Tuhan tidak menciptakan kemiskinan, tapi Tuhan menciptakan kaya berpasangan dengan berkecukupan. Oke. Itu maka perlu yang namanya berpasangan. Mengapa berpasangan? Karena setiap orang ada rezekinya masing-masing. Oke, yang kedua adalah pilar yang kedua, yaitu bahwa pernikahan itu janji kokoh, ya Pak? Atau perjanjian apa? Agung. Ya, bahwa pernikahan itu kalau di Quran disebutkan misaqon ghalidho, sebuah perjanjian agung, di mana menikah itu bukan hanya aku dan kamu, tetapi kami dan kalian. Jadi menjadi sebuah kita. Jadi keluarga besar kita dengan gerbongnya ke sana, dengan nama keluarga besar kita yang sudah meninggal ratusan tahun yang lalu, dan keluarga pasangan kita, baik yang sudah meninggal maupun yang belum meninggal, dengan keluarga besar masing-masing, dengan karakteristik masing-masing, dengan rezeki masing-masing. Itu namanya sebuah perjanjian agung yang harus disatukan dalam sebuah wadah yang halal, yakni pernikahan. Oke, dan pilar yang ketiga teman-teman, yaitu menggauli dengan bermartabat. Ya. Apa tuh dalam bahasa? Gaulilah istrimu. Apa tuh maksudnya, apa tuh Pak? Menggauli dengan bermartabat. Benar bahwa nisa hukum harsul lakum, bahwa istrimu adalah sawah ladangmu, faktu harsakum, dan garaplah dengan caramu. Caramu itu tidak berarti dengan sewenang-wenang. Bahwa ketika istri itu sedang mengalami haid, itu berarti harus dipupuk dulu rasa sayangnya. Sama seperti halnya ketika kita mengolah sawah, ketika habis panen, nah ibaratnya itu kita melahirkan ya, atau kalau perempuan itu berarti sedang haid, itu sedang posisi di mana menormalkan kondisi pH tanah. Sama suami dengan istri juga begitu. Itu salah satunya. Gaulilah dengan baik, kemudian hargailah yang tua, hormatilah yang tua, hargailah yang muda. Tidak usah saling merasa benar, tapi rebutan siapa yang merasa paling bersalah. Itu membuat kita hidup dalam saling sayang. Oke, dan pilar keempat teman-teman, yaitu musyawarah. Jadi di dalam pernikahan itu harus musyawarah gitu, Pak. Jadi harus dikomunikasikan ya semuanya. Setelah muasyarah bil ma'ruf, maka harus ada komitmen untuk menyelesaikan sesuatunya itu dengan cara musyawarah. Wasyawirhum fil amr. Jadi bermusyawarahlah dalam setiap kali akan mengambil keputusan. Jadi mungkin baik menurut kita, tetapi kurang pas untuk istri kita. Mungkin baik untuk istri kita, tapi kurang pas untuk anak-anak kita. Maka dirembuk. Dibicarakan bersama. Dibicarakan bersama. Termasuk kalau check out Shopee ya teman-teman. Dan yang terakhir, pilar yang terakhir adalah saling ridho tuh Pak. Apa benar kalau ridho suami adalah ridho Tuhan dan sebaliknya? Ya. Selama itu dalam hubungan kebaikan, selama itu hubungannya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan, tidak ada kata lain selain hanya keridhaan. Jadi untuk ibu-ibu, pastikan memperoleh ridho suamimu sebelum kamu tidur. Gitu. Ridho suami sebelum tidur tuh, gimana Pak? Jadi apakah hari ini saya ada kesalahan Mas Zami? Oh enggak deh, apa yang sudah saya lakukan, apakah Mas Zami ridho? Aku sudah ridho, karena apapun yang kamu lakukan itu adalah yang terbaik buatku dan keluarga kita semuanya. Jadi gitu ya teman-teman, kalau mau keluarganya sakinah, ingat deh, kita harus punya pondasi yang kuat, harus sadar bahwa kita harus ada kesalingan, keadilan, dan kesetaraan, dan 5 pilarnya. Yang pertama tadi adalah yang pertama yakin bahwa pernikahan itu berpasangan dan sebuah janji yang kokoh.
terus harus menggauli dengan bermartabat, yang keempat harus ada musyawarah, dan yang kelima terakhir harus saling ridho satu sama lain.